Oke, udah direkod. Nah, sekarang kita akan mulai untuk nomor 3. Di situ ada pernyataan buktikan bahwa negasi dari negasi P itu sama dengan P-nya itu sendiri gitu. Tanda sama dengan di sini apa? Tanda sama dengan di sini dalam logika ini itu bisa kita artikan sebagai nilai yang setara. Kalau nilainya setara, berarti nilai pada tabel kebenarannya juga harus sama. Gitu. Nah, gimana cara nyusunnya? Sorry. Pertama kita buat tabel kayak gini. It's okay, kita buat tabel kayak gini. Pertama kita harus masukin dulu premis pertamanya. Premis pertamanya adalah P. P itu mempunyai nilai kebenaran BBSS. Ini nilai umum dipakai untuk premis pertama. Sebentar. P ini adalah struktur seperti ini, BBSS, B itu benar, S itu salah, benar-benar salah-salah itu biasanya dipakai untuk premis pertama gitu. Meskipun kadang juga berubah ya strukturnya, nggak BBSS, tapi nggak masalah, sama aja sama teman-teman konsisten. Nah, terus kita lihat yang kedua, kita punya pernyataan tidak P, negasi dari P. Negasi dari P, sorry, dulu ya. Negasi dari P. Nah, kita punya pernyataan negasi dari P. Negasi dari P itu apa? Negasi dari P itu adalah nilai kebenaran dari P yang kita negasikan. Berarti kalau di sini B, kita punya negasi dari B yaitu S. Kalau di sini B juga, berarti kita punya negasinya S. Nah, kalau di sini S, kita punya negasi B. Gitu. Jadi kalau dari benar ke salah, dari salah ke benar, itu negasi itu selalu seperti itu. Nah, sekarang kita akan diminta lagi untuk menegasikan negasi P tadi. Jadi kita udah punya pernyataan negasi P, lalu kita diminta untuk menegasikan kembali. Salah. Udah lama aku nggak pakai, jadi aku lupa. Negasi dari negasi P. Nah, sama kayak tadi, berarti negasi dari salah. Jadi kita fokusnya ke kolom yang ini ya. Jangan ke lagi, karena di sini kan yang mau kita negasikan adalah negasi P. Tadi kita udah menyatakan negasi P itu apa. Gitu. Negasi dari salah itu benar, negasi dari salah itu benar lagi, negasi dari salah negasi dari salah adalah benar, negasi dari salah adalah benar. Ini yang baris kedua, baris kedua benar, baris pertama benar, baris ketiga kita lihat di negasi P itu adalah nilainya benar, B. Berarti kalau kita mau negasikan kembali, berarti sebentar ya, ada yang nanya. Berarti ini jawabannya S, yang di bawah juga S, gitu. Nah, kita lihat tabel si P dengan tabel negasi P ini kan nilai sama nih. Yang ini sama yang ini kan sama persis ya. Nah, karena dia sama persis, maka pernyataannya terbukti. Atau bisa tulis sebagai dari tabel kebenaran terlihat bahwa nilai dari P ini akan sama dengan P. Nah, pernyataan-pernyataan kayak gini itu harus diberikan ya. Jadi kita nggak bisa berhenti hanya sampai buat
tabel kebenaran, tapi juga harus memberikan kesimpulannya apa. Nah, dibiasakan gitu, karena nanti pas ujian tuh harus dipakai. Misalkan kita lanjut ke soal nomor 4, aku akan buktikan yang A, nanti teman-teman buktikan yang B, mencoba yang B ya, karena soal itu sama persis, maksudnya pengajaran sama persis, cuma beda aja apa yang kita ini apa namanya, hanya berbeda sedikit aja. Aku copy dulu gambar. Oh, bisa di copy. Oh, udah nggak bisa di copy ya. Oke, langkahnya, nah di sini aku udah punya tabel P dan tabel Q. Ini adalah susunan yang umum dipakai untuk dua premis. Jadi kalau kita punya dua premis yaitu P dan Q atau R dan S atau apapun itu namanya, tapi kita punya dua. Nah biasanya susunan tabel kebenaran awalnya seperti ini, yaitu BBSS dan Q-nya itu bernilai BSBS. Ini yang umum dipakai. Tapi bisa ditukar, P-nya itu BSBS juga tidak masalah. Kita lihat di buku kemarin kan juga ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Nah, kita sama punya punya pernyataan yang A. Ini kita punya pernyataan P atau Q maka P gitu ya. Ini kan P tanda yang segitiga, pokoknya tanda yang garis ini adalah atau, dan di sebelah kanan ini mengartikan Q maka P. Nah, soalnya kita akan menuliskan atau menentukan nilai kebenaran dari si Q maka P. Kita punya Q. Mana ya? Oh, sorry. Nah, gini Q ya. Q maka P. Nah, Q maka P ini apa? Q maka P ini punya syarat kalau P-nya benar, otomatis pernyataan Q maka P ini benar. Jadi pertama syaratnya itu, kalau P benar, Q maka P itu benar. Kenapa? Karena Q itu adanya di sebelah kanan sini. Jadi yang kanan ini, yang kanan ini kalau nilainya benar, dia otomatis pernyataannya benar. Berarti pernyataan pertama benar, pernyataan kedua, baris kedua juga benar. Karena kita lihat nilai P-nya benar, nilai P-nya juga benar. Nah, gimana kalau P-nya salah? Kalau P-nya salah, selama Q-nya salah, dia bernilai benar. Jadi kita punya dua kondisi benar, yaitu pertama, saat P-nya itu benar, maka si Q maka P ini akan selalu benar tanpa kita memperhatikan nilai dari Q-nya. Yang kedua, jika P-nya salah, pernyataan tersebut benar jika Q-nya salah juga. Nah, tapi di baris ketiga ini, Q-nya kan benar. Nah, kalau P-nya salah, Q-nya benar, maka pernyataan tersebut salah. Karena apa? Seharusnya, logisnya, gitu, kalau Q-nya terjadi, P-nya pasti terjadi. Gitu. Nah, kalau misalkan Q-nya terjadi, P-nya tidak terjadi, berarti bisa dibilang logikanya salah atau ada kesalahan di dalamnya. Gitu. Misalkan ingat contoh kemarin, misalkan jika
jika Budi lulus ujian, maka ayah akan membuat pesta. Gitu. Nah, ternyata si Budi ini lulus ujian. Tapi ayahnya nggak buat pesta nih. Berarti kan bisa dibilang bahwa ayah itu melanggar janji yang sudah dia ucapkan gitu. Makanya kita bilang dia salah. Nah, lalu selanjutnya tadi kalau P-nya salah, Q-nya salah, maka pernyataan tersebut bernilai benar. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menentukan kesamaan utamanya yang diminta, ya, pernyataan utamanya, yaitu P Q maka P ya. Oke. Nah, yang di tengah ini itu adalah atau. Dalam bahasa di buku BMP itu disebutnya sebagai disjungsi. Jadi dua pernyataan yang kita tinjau gitu. Disjungsi namanya. Si disjungsi atau kata atau ini aku terusnya deh. Ini sama dengan atau. Nah, si atau ini bernilai benar jika salah satunya benar. Atau gampang gitu deh, bernilai si atau ini tanda atau disjungsi ini bernilai salah. Ingat, fokusnya pernyataanku bernilai salah kalau keduanya salah. Kalau keduanya salah, dia bernilai salah. Tapi kalau salah satunya benar, dia benar gitu. Intinya fokusnya di si disjungsi ini salah kalau keduanya salah. Maksudnya keduanya apa? Yang di sebelah kiri dan yang sebelah kanannya ini bernilai salah, maka dia akan salah gitu. Nah, kita fokus ke yang pertama. Yang pertama, nilai P-nya benar, nilai Q maka P-nya benar. Berarti si pernyataan tersebut bernilai benar. Sebenarnya kita hanya perlu meninjau salah satu aja. Misalkan contoh yang selanjutnya, Q maka P-nya nih yang di sebelah kiri sini, Q maka P-nya bernilai benar. Maka udah pasti pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, lalu gimana yang ini? Nah, kita lihat Q maka P-nya salah. Karena Q maka P-nya salah, kita harus tinjau, kita harus lihat lagi si nilai P-nya. P-nya gimana? Oh, ternyata P-nya salah juga. Karena dia salah sama salah, maka pernyataan tersebut bernilai salah. Bukan pernyataan, nilai kebenaran, nilai kebenaran pada kondisi tersebut adalah salah gitu. Nah, selanjutnya kita lihat Q maka P-nya itu benar, berarti nilainya adalah benar. Meskipun P-nya salah, itu tidak masalah. Nggak apa-apa gitu. Kalau P-nya salah itu nggak apa-apa. Mungkin dia kalau ada yang tidak dimengerti, langsung boleh di chat, boleh di on mic. Nah, gitu. Berarti nilai kebenarannya adalah sebentar, aku butuh kopas ini. Nilai kebenaran dari ini jangan lupa tanda kurungnya ya. Nah, ini sama dengan BBSB. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini
Aku akan jawab yang A sama yang D ya. Nanti si B, C-nya teman-teman bisa kerjakan. Atau aku coba A sama C deh. Sorry, salah. Nah, mari kita lanjutkan. Maaf, sebentar. Tadi ada yang ngetok pintu. Nah, di sini ada sebuah pernyataan, yaitu saya pergi ke Jakarta bernilai benar, adik pergi ke Surabaya bernilai benar. Nah, kita sekarang tentukan dulu premis ini mau kita lambangkan sebagai apa gitu, biar memudahkan nanti saat kita melihat kebenarannya itu apa. Di sini, nah, saya pergi ke Jakarta, akan aku simbolkan sebagai P, dan adik pergi ke Surabaya, aku simbolkan sebagai Q. Kita pakai yang umum dipakai aja, P dan Q. Nah, pernyataan yang A, ini adalah jika saya tidak pergi ke Jakarta, maka adik pergi ke Surabaya. Kira-kira pernyataannya gimana? Kalau kita dalam bentuk simbol, simbol logikanya seperti apa? Ada yang punya ide nggak? Apa dulu nih yang harus ditulis dari kalimat yang A? Step by step aja, nggak masalah. Tapi aku mau tahu teman-teman ngerti nggak? Paham nggak? Min P sama dengan Hi. Oke. Min P. Karena di sini maka, berarti itu kita pakai yang ini ya. Kita pakai ini. Bukan, jangan dipakai sama dengan. Tapi kita pakainya yang panah ini. Ki. Nah, ini benar. Tidak P maka Ki gitu. Bisa disebut sebagai tidak P, si yang negasi dari P ini tidak P maka Ki. Nah, tadi kita udah buat tabelnya. Nah, kita hapus dulu yang ini. Sorry. Nah, negasi P apa? Tabel dari negasi P apa? Salah, benar-benar. Oke. Salah, benar. Nah, berarti kalau kita punya negasi P maka Q, berarti baris pertama nilainya apa? Benar apa salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Ingat tadi fokusnya, kalau kita punya pernyataan jika maka seperti ini, kita fokus di
makanya aja, kita fokus di sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanannya benar, si key-nya ini kita lihat di tabel kebenarannya benar, maka udah kita langsung tulis aja nilainya benar. Gitu. Kita udah nggak perlu lihat nilai si sebelah kirinya ini apa. Kita hanya fokus di nilai yang sebelah kanan. Nah, lalu kita cari dulu deh yang mana yang key-nya benar. Ternyata baris ketiga key-nya juga benar. Maka baris pertama dan baris ketiga akan bernilai benar. Nah, baris kedua kita lihat. Ternyata key-nya ini salah. Kalau key-nya salah, kita harus lihat si tidak P-nya ini bernilai salah atau benar. Ternyata kan nilai tidak P-nya ini bernilai salah. Karena dia salah dan salah, atau salah-salah gitu, karena dia salah-salah, maka nilai pernyataan tidak P maka Q ini akan bernilai benar. Nah, lalu selanjutnya, kita lihat di sini nilai si Q-nya, nilai Q-nya ini salah, tetapi nilai tidak P-nya ini. Nah, tadi kan syaratnya kalau nilai Q-nya salah, nilai tidak P-nya harus salah juga. Karena nilai P-nya benar, tadi nggak jelas nih kan, masa P-nya benar tapi Q-nya salah, itu kan tidak mungkin terjadi, bukan tidak mungkin, tapi seharusnya tidak terjadi gitu, secara logikanya itu nggak mungkin terjadi, maka dia bernilai salah. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut yang C. Aku kopas dulu. Nah, yang C ini, jika saya pergi ke Jakarta, maka adik pergi ke Surabaya. Ini udah jelas ya, tadi kan Jakarta itu P, pergi ke Surabaya itu Q. Maka kita punya pernyataan. Oh, sorry. P, Q. Nah, seperti ini pernyataannya. Karena tadi ya, jika P maka Q. Jika saya pergi ke Jakarta, tadi kan pergi ke Jakarta itu P. Adik pergi ke Surabaya itu tadi kita simbolkan sebagai Q. Karena di sini ada maka, nah berarti penghubung ya. Berarti jika P maka Q. Nah, jika P maka Q. Nah, kita tadi udah punya ya, kita lanjut. Nah, maka aku OTG aja. Balik lagi fokus Q-nya. Baru tetap Q-nya itu benar. Berarti benar. Pada tabel kedua, Q-nya itu salah. Karena salah, kita lihat nilai P-nya. Ternyata nilai P-nya itu benar. Karena dia salah bertabel dan kebetulan yang ada Q yang salah tadi nilai. Nah, tadi Q-nya salah. Kalau Q-nya salah, kita harus meninjau si P-nya. Kita lihat P-nya ternyata salah juga. Nih ya, ini Q, ini P. Nah, karena Q-nya salah, P-nya salah, salah sama benar. Salah, maka nilainya benar. Sudah, seperti itu. Kebetulan untuk yang KB1 itu seperti itu. Nah, ini sisa teman-teman bisa kerjakan. Yang B juga teman-teman bisa kerjakan, yang belum kita kerjakan. Sebenarnya banyak sih, cuman aku nggak bahas banyak. Kenapa? Karena aku mau teman-teman latihan lagi lebih banyak. Nanti kalau ragu sama jawabannya, boleh tanya di grup atau Japri boleh. Cuma kalau di grup mungkin nanti akan ada teman-teman yang bantu jawab. Cuma kalau Japri, minta maaf kalau jawab lama. Tapi di sini ada banyak. Aku harap sih teman-teman kerjain semua ya. Jangan sampai nggak ada yang dikerjain. Logika ini kepake
pakai banget gitu. Nah, ini juga ada soal latihan yang putus-putus, Kak. bisa dikerjakan. Kita ngebahas ini dulu deh. Halo, halo. Bentar, aku coba pindah ke ini. Halo, halo. Bentar, aku coba pindah ke ini. Oke, jelas ya, kelihatan ya. Nah, kita bahas yang nomor 1 ini. Ingat kemarin, proposisi adalah sebuah kalimat yang bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Kalau nilai kebenarannya tidak bisa kita tentukan, atau dia bisa jadi benar, bisa jadi salah, maka dia bukan proposisi. Nah, nomor yang A, hari esok ada harapan. Nah, ini nggak ada kebenaran yang bisa kita tentukan. Ya, udah jelas ya, teman-teman, kenapa kita nggak bisa menentukan nilai kebenarannya. Berarti nomor 1 itu bukan proposisi. Nah, yang 1B, boleh. Nanti filenya akan dikirim di grup. Nanti ada di link catatan yang Microsoft itu. Nanti aku bilang dari grup. Nah, yang 1B ini, X kuadrat min 1 sama dengan 0, ini bukan proposisi. Kenapa bukan proposisi? Karena nilai X-nya itu tergantung. Kalau nilai X-nya itu 1 atau minus 1, maka pernyataan ini benar. Tapi kalau misalkan X-nya itu 2, misalkan 2 nih, berarti kan 2 kuadrat itu 4. 4 minus 1, 4 dikurangin 1, berarti kan 3 harusnya, bukan 0. Makanya kita nggak bisa menentukan nilai proposisi dia tuh benar atau salah gitu. Maka dia disebut sebagai bukan proposisi. Nah, yang C, 3 minus 2 sama dengan 7. Apakah ini proposisi atau bukan? Iya. Ya, betul. Ini adalah proposisi. Kenapa? Karena kita tahu nilainya itu adalah salah. Dia proposisi yang bernilai salah. Nah, yang D, adakah X yang memenuhi X min 1 kurang dari 2? Nah, karena di sini ada kata adakah, ingat ya, kemarin kita udah belajar namanya kuantor, atau ya kuantor namanya. Ada yang pertama universal. Universal itu biasanya ada kata-kata untuk semua atau untuk setiap. Pokoknya ada kata-kata semua sama setiap. Itu kemungkinan besar adalah memakai kuantor universal atau universal. Kalau yang satu lagi namanya kan eksistensial. Apa clue dari eksistensial? Yaitu dia itu diartikan sebagai ada beberapa, setidaknya ada satu, atau adakah. Nah, adakah juga bisa masuk karena adakah itu kan berarti kita tuh mau tahu ada nggak sih satu aja, minimal satu aja nilai X yang memenuhi si persamaan ini. Nah, karena ada, kalau anggap aja kita ambil X-nya itu 2 deh. Kita ambil X-nya 2 aja, 2 minus 1 kan 1. Itu udah kurang dari 2. Karena ada satu nilai yang memenuhi, maka pernyataan D ini kita sebut sebagai proposisi. Nah, yang E, satu-satu adalah bilangan genap. Satu-satu adalah bilangan genap ini adalah proposisi juga. Nah, dia proposisi bukannya. Satu adalah bilangan genap. Ya, dia adalah proposisi yang bernilai salah.
Karena kita bisa menentukan nilai kebenarannya. Kebetulan yang ini bernilai salah. Nah, begitupun yang nomor 2 sama persis. Yang nomor 1, yang 2A itu proposisi bernilai salah. Nomor 2 itu bukan proposisi. Nomor 3 itu proposisi bernilai benar. Yang D itu adalah proposisi benar. Dan yang E itu adalah proposisi benar. Kenapa gitu? Nah, aku minta teman-teman untuk coba nanti dilihat lagi dan dipikirkan lagi kenapa jawabannya bisa, kan ada jawabannya ya, kalau salah. Tapi masih ada. Tuh, yang D salah. Oh, kok yang D salah? Maaf. Nilai X sama dari 3X. Oh iya, sorry. Dia bernilai salah, dia benar proposisi tapi salah. Gitu. Iya benar ya, karena nilai X memenuhi 3X min 6 sama dengan 3. Maaf. Nah, gitu. Ini ada jawabannya, tapi jangan teman-teman lihat jawabannya terus langsung dilewatin, tapi harus dipikirkan kenapa jawabannya seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Sebenarnya inti materinya itu, tapi kemarin kayaknya kalau padat ya, aku ngerasa juga kemarin kayak padat banget, pusing gitu. Padahal sebenarnya kalau udah di latihan soal sih udah gitu-gitu aja sebenarnya. Nah, ini yang nomor 6. Udah, nomor 7, 7, 8, 9. Ini sama 10. Oh, enggak, sorry. Nomor 10 itu sama kayak tadi kita ngerjain nomor 3 ya. Jadi teman-teman cari dulu yang sebelah kiri, cari yang sebelah kanan, terus dibandingkan nilainya. Gitu. Nilainya harus sama. Nilai kebenaran di tabel kebenarannya itu harus sama. Nah, nomor 7, 8, 9 ini ya sama kayak yang tadi kita kerjain yang nomor apa ya tadi? Nomor 4, yang nomor 4 tadi. Jadi teman-teman cari dulu yang di sebelah kiri, cari yang di sebelah kanan, baru dihubungkan. Begitupun yang 8, begitupun yang 9. Nah, seru nih yang 9 kalau teman-teman kerjain. Kalau yang baru belajar ini seru banget karena agak panjang ya. Nah, ini nomor 6. Jika diketahui Pak D tidak pergi ke sawah bernilai benar, Pak D tidak pergi ke sawah bernilai benar, dan Bu D pergi ke pasar bernilai benar. Nah, berarti kita punya dua proposisi, yaitu yang pertama adalah P. P itu apa? P itu Pak D tidak pergi ke sawah. Pak D tidak pergi ke sawah itu bernilai P. Berarti kalau negasi dari P apa? Kita punya proposisi nih. P sama dengan Pak D tidak Dia pergi ke pergi ke sawah. sawah. Gimana? Sorry? Pak D pergi ke sawah. Ya, betul. Nah, jadi negasi si pernyataan awal itu bukan berarti teman-teman selalu mikir kalau pernyataan awal itu positif. Enggak. Pernyataan awal itu bisa berupa negasi gitu. Seakan-akan dia ada negasi gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ada kata tidak. Biasanya kan tidak itu negasi ya. Nah, tapi di sini malah tidak itu sebagai pernyataan awal gitu. Nah, itu sah-sah aja. Lagi-lagi sah aja semuanya asalkan teman-teman konsisten. Atau teman konsisten, maka pernyataan tersebut benar gitu. Tergantung interpretasi yang baca aja. Karena teman-teman nanti harus jangan lupa ya, dia pernyataan-pernyataan atau soal-soal yang soal cerita, teman-teman harus tulis dulu P-nya apa, I-nya apa. Nanti kalau ada pernyataan lain kayak R, S gitu, teman-teman juga harus tulis gitu. Biar yang baca nih tahu teman-teman ngerjain apa gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung buat tabelnya, terus langsung hitung, pasti bilang nilai kebenarannya adalah sekian-sekian gitu. Jangan. Teman-teman nggak boleh melupakan yang paling penting di awal, yaitu menyatakan setiap pernyataan itu apa simbolnya, biar yang baca bisa memahami, nggak nerka-nerka. Ya, terutama di pengmat ini memang dinilai cara teman-teman membangun argumentasi itu seperti apa. Jadi nggak asal tulis, tapi juga step by step-nya jelas nggak, teman-teman bisa menjelaskan nggak step by step-nya itu. Seperti itu. Sebenarnya
sebenarnya udah selesai. Masa kayak kita mau bahas itu aja biar nggak terlalu padat, karena takutnya kayak minggu kemarin padat, 2 minggu kemarin padat banget ya, aku rasa gitu. Yang mau ditanyakan? Nah, kita bahas ini sedikit deh ya. Masih aman nggak kira-kira? Masih aman aku mau bahas ini. Karena ini belum sempat kebahas. Maaf, ini belum sempat kebahas. Aman. Aman ya, kita bahas ya. Aku declare dulu. Ini ada himpunan semestanya. Ini adalah himpunan misalkan ada 3 buah himpunan seperti ini. Lalu aku punya himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Sampai ke 10. Jadi kita akan coba lihat yang pertama. Yang pertama itu A. A itu adalah A union A S sama dengan S. Maksudnya apa? Kita kan, nah tadi kan kita punya himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. S-nya itu adalah himpunan 1 sampai 10. Berarti kan ini bisa kita tuliskan sebagai 1, 2, 3, 4, 5 digabungkan sama 1, 2, 3 sampai 10. Nah, ingat ya, yang di tengah ini itu namanya union atau gabungan. Sesuai dengan namanya, berarti kita menggabungkan keduanya. Langsung teman-teman gabungin aja. Tapi ingat, penggabungan itu bukan berarti anggotanya ditulis 2 kali. Jadi kalau ada anggota yang sama, ya udah biarin aja dia ditulis sekali. Nah, berarti apa? Berarti kan kesimpulannya adalah nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah nilai si A-nya tadi. Terus kita gabungin sama nilai S-nya. Nilai S-nya itu tadi kan 1 sampai 10 ya. Atau 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 10. Nah, teman-teman lihat. Kalau nilai yang di sini, itu kan sama dengan nilai ini. Himpunan semestanya. Jadi ini udah pasti. Gitu. Sudah pasti seperti ini. Nah, lalu ya yang B, C sama D teman-teman bisa coba. Nanti bisa dengan cara yang sama atau pakai aja himpunan yang aku kasih. Teman-teman bisa coba B, C, D-nya coba sendiri biar bisa kebayang kenapa bisa gitu. Sebenarnya sih ini secara intuitif aja sudah bisa didapatkan gitu. Cuman kalau nggak ngerti cara apa, belum dapat gimana penalarannya, ya maka mau nggak mau kita harus jabarin satu-satu seperti ini. Nah, aku bahas yang kedua, ini sudah cukup jelas, teman-teman bisa coba, mau teman-teman coba melihat apakah benar gak sih pernyataan yang diberikan. Kalau benar kenapa, kalau salah kenapa. Nah, aku akan coba yang mana ya? Nah, yang 3A deh, aku coba 3A. Coba 3A. Pernyataannya yaitu B sama dengan B kap A. Nah, kita coba A kap B itu, berarti tadi kan kita punya hanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kita gabungkan dengan 4, 5, 6, 7, 8. Sama dengan, ini kita coba, ini kita nggak gabungin dulu ya, tapi kita mencoba tulisin yang ini. Sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini apa? Sebelah kanan ini
B-nya tadi kan 4, 5, 6, 7, 8. Lalu digabungkan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya yang di sebelah kiri hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lihat ya. 4 dan 5-nya kan sama, jadi kita tulis sekali aja. Sama dengan yang di sebelah kanannya 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sorry, 4 tadi udah. Sorry. Nah, jadi seperti ini. Tadi 4 kan udah ya, di awal 4, 5-nya udah, karena ini sama dengan ini, jadi nggak perlu kita tulis ulang. Nah, teman-teman bisa lihat ini kedua himpunan ini adalah himpunan yang sama, cuma urutannya aja berbeda. Dan kalau urutannya berbeda tapi anggotanya sama, ya kita bisa nyatakan dia sebagai himpunan yang sama. Nah, untuk yang B, aku mau teman-teman kerjakan juga. Bukan kerjakan sih, dilihat, diperhatikan. Nah, kita bahas yang 5A. Ini adalah A. Dengan sebelah kiri tadi adalah A. Kita coba lihat. A-nya tadi apa? A-nya tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5. B-nya tadi 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita gabungkan lagi. Oh, jangan lupa tanda kurung ya. Ingat kalau tanda kurung kita kerjain yang dalam kurung dulu. C-nya itu 5, 6, 9, 10. Sama dengan A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita gabungkan lagi dengan jangan lupa tanda kurungnya ya. Kita gabungkan dengan yang B-nya. B-nya itu adalah 4, 5, 6, 7, 8. Lalu hasilnya akan kita gabungkan lagi dengan 5, 6, 9, 10. Nah, sekarang lihat yang di sebelah kiri. Kita lihat yang di sebelah kiri itu berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Digabungkan dengan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, ini sama dengan yang sebelah kanan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digabungkan dengan 5, 6, 9, 10. Nah, jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat kalau ada yang sama cukup tulis sekali, jangan pernah nulis 2 kali. Nah, lalu sebelah kanannya berarti jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti kita lihat kiri dan kanannya sama persis. Maka dia pernyataan yang sama. Sebenarnya sih ini mah kalau teman-teman tahu sifat distributif asosiatif ya. Asosiatif penjumlahan misalkan kayak A plus
B plus C. Nah, ini tuh kan bisa kita tuliskan sebagai A tambah B tambah C, atau bisa juga kita tuliskan sebagai A tambah B tambah C. Mereka ini sama kayak sifat sifat-sifat penjumlahan gitu, sifat-sifat pada penjumlahan dan operasinya gitu. Sifat-sifat pada bilangan dan operasinya gitu, kayak penjumlahan, pengurangan gitu. Dia akan sama. Nah, yang sisanya juga sama. Aku akan coba langsung ke nomor 8. Nanti nomor 7 juga menarik. Aku harap teman-teman coba untuk memahami apa sih maksud dari komplement itu gitu. Biar bisa lebih kebayang. Ke-8 ini kan De Morgan ya. B komplement dengan A komplement B. Komplement juga. B komplement. Ya, kalau nggak salah De Morgan kayak gini. Enggak ya? Benar. Nah, kita coba lihat. Tadi kan kita udah punya A gabung B itu ini. Aku akan tulis kopas aja ya. Komplement sama dengan hanya tadi apa? Hanya tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Komplement. Kita komplementkan lagi. Intersection dengan B-nya itu tadi adalah 4, 5, 6, 7, 8. Komplement. Nah, komplement itu apa? Komplement itu sesuai dengan yang kita pelajari dari awal. Komplement itu adalah nilai selain. Jadi di dalam himpunan semestanya, teman-teman punya himpunan semesta. Di dalam himpunan semestanya yang nilainya itu selain yang ada di sini, selain yang teman-teman tulis atau selain anggotanya, kita punya A gabung B. A gabung B itu kan anggotanya ini nih. Ini disebut sebagai anggota. Anggotanya adalah ini. Nah, dari himpunan semesta yang ini, yang tadi kita di atas sudah declare apa itu himpunan semestanya, maka selain anggota ini tuh apa gitu. Selain anggota dari 1 sampai 8 ini apa? Ternyata kan masih ada 9 dan 10 yang tidak masuk gitu. Yang tidak masuk di dalam A gabung B ini. Ya kan? Di sini kan cuma ada 1 sampai 8, sementara 9 dan 10-nya itu nggak ada. Nah, begitupun yang A ini kan 1 sampai 5. Berarti apa? Berarti yang kurang itu kan adalah 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus kita iris dengan, nah, dia punya bilangan 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8 berarti kan ada bilangan 1, 2, 3, 4 tadi udah masuk ya. 2, 3, 5 udah, 6 udah, 7 udah, 8 udah, berarti tinggal 9 sama 10. Nah, berarti yang di sebelah kanan tetap sama, 9,10. Nah, yang di sebelah kanan itu, kita lihat, karena dia irisan, ini adalah intersection atau irisan. Ya, ini adalah intersection atau irisan. Dia melihat nilai yang sama.
kebetulan nilai yang sama adalah 9 dan 10. 9 dan 10 ya, nilai sama. Tapi kita tulis sebagai 9 dan 10. Atau 9,10. Nah, seperti itu. Kita lihat bahwa kedua nilai ini sama, setara. Sebenarnya ini cuma memberikan gambaran ya, memberikan gambaran dengan angka gitu. Sebenarnya kalau secara formal ya bukan seperti ini caranya. Kalau secara formal itu yang ada di buku pembuktian sifat yang ada di buku, nah itu secara formal seperti itu. Tapi kalau kayak teman-teman dapat maksudnya itu apa, supaya mengerti maksudnya apa, mulailah dari angka dulu, nggak masalah. Teman-teman harus bisa ngerti dulu yang dimaksud sifat-sifatnya itu apa. Nomor 8 ya. 8 atau 9? Ya, seperti itu. Sisa-sisa yang ini yang belum kita lihat, teman-teman bisa tinjau lagi supaya bisa benar-benar ngerti apa yang dia maksud. Begitupun juga dengan yang soal-soal latihan dan soal formatif tadi. Tuh. Demikian malam hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh ya, kita akan libur ya. Nanti kita baru ada kelas, baru ada Zoom Meet lagi. Sepertinya di tanggal 10. Seperti tanggal 10 atau mungkin akan lebih cepat nanti kondisional, tapi kemungkinan besar akan di tanggal 10. Kita akan masuk 10 April, kita akan masuk ke bab 3 KB2. Aku harap sebelum itu ya at least nanti 1 hari atau 2 hari sebelum tanggal 10 itu teman-teman review lagi yang KB1-nya, karena KB1 itu benar-benar teman-teman harus benar paham. Makanya aku bilang mohon untuk dikerjakan latihan dan tes formatifnya. Kalau ada yang bingung, jangan sungkan untuk tanya di grup, entah aku atau teman-teman jawab. Kalau nggak di Japri boleh, insya Allah akan aku cepat jawabnya. Cuma kalau lama, maaf. Karena pondasinya itu di KB1. Kalau KB1 yang teman-teman masih agak bingung, nanti KB2-nya akan makin pusing lagi. Karena biasanya pernyataannya akan makin rumit di KB2. Tapi intinya sama, dia tetap berurusan dengan konjungsi, disjungsi, implikasi tadi yang maka ya, diimplikasi itu yang jika maka yang dua nah mana ya, nah ini nomor 9 ini ya, ini tanda ini disebut implikasi, dan nomor 8 ini adalah nomor 9 ini diimplikasi, nomor 8 ini adalah implikasi, terus yang di sininya nih yang kebalik ini itu adalah konjungsi. Biasanya ada kata-kata dan, P dan Q. Lalu dinegasikan, berarti apa? Berarti tidak P dan Q, maka P gitu. Ini pernyataannya dibaca sebagai itu. Kalau yang ini, jika dan hanya jika, tidak P atau Q, jika dan hanya jika, tidak P dan tidak Q. Gitu. Dibaca seperti itu. Jadi sebelum, nggak apa-apa sih kalau teman-teman nggak kerjain juga, tapi mungkin nanti akan jadi bingung pas KB2-nya mungkin akan agak bingung gitu. Kalau belum bisa cepat nangkepnya mungkin agak bingung. Oke, sekian, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Kak. Oke. Terima kasih. Terima Oke, terima kasih. kasih. Sekian ya, aku stop sharing. Teman-teman Kak, sudah di bisa. filenya ya yang dari pertama. Oh iya ya, oke. Siap. Oke. Sudah boleh live teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Putar
materi atau di luar materi juga nggak masalah. Kalau teman-teman masih mau ngobrol juga boleh.